Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk malam hari ini yang kita bahas ini adalah masuk di hadis 214, masih berkaitan tentang masalah hal yang ada kaitan dengan kota Mekah. InsyaAllah mau kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Tayyib, mohon dibacakan hadis 214. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 214 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Apabila kalian diminta, perhatiin dulu. Bismillah. Ini hadis berkaitan dengan masalah Fathu Mekah. Berkaitan dengan masalah Fathu Mekah. Nabi Muhammad SAW di saat beliau berada di hari Fathu Mekah ataupun penaklukan kota Mekah di 8 Hijriah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, di antara perkataan beliau adalah la hijrata. Maksudnya adalah la hijrata ba'dal fathi. Sebagian di antara riwayat. Artinya bahwa setelah Mekah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka tidak ada hijrah lagi menuju dari Mekah menuju daerah yang lain. Karena kenapa? Karena saat itu Mekah sudah ditaklukkan kaum muslimin. Kalau Mekah sudah ditaklukkan kaum muslimin, maka nggak ada perlunya lagi untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Beda dengan kondisi yang mana Mekah sebelum ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Maka di saat kaum muslimin dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan hampir ataupun sebagian di antara mereka ada yang berkorban nyawa, tidak bisa beribadah kepada Allah secara semestinya, sehingga disyariatkan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi berhubung di tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad beliau telah menaklukkan kota Mekah, maka kalau toh misalnya di sana ada orang yang belum berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka nggak perlu untuk berhijrah lagi, la hijrata. Karena kenapa? Karena Mekah telah menjadi suatu bagian negeri Islam. Kok suatu menjadi suatu negeri bagian Islam bagaimana? Karena Nabi Muhammad beliau telah menaklukkannya. Tayyib, lanjut. Apabila kalian diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah kalian. Beliau juga bersabda pada hari Fathu Mekah, sesungguhnya negeri ini telah Allah muliakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan bahwa di sini pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Mekah sejak Allah menciptakan langit dan juga bumi. Berarti mulianya kota Mekah bukan hasil konsensus dari umat manusia, bukan hasil persetujuan, negosiasi ataupun mungkin perjanjian antara umat manusia, tetapi adalah dari Allah langsung. Di saat Allah nyiptakan langit, nyiptakan bumi, Allah memuliakan kota Mekah. Maka akan tetapi mulia dengan pemuliaan Allah sampai hari kiamat.
Sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku. Tayyib. Perhatikan, Nabi Muhammad di sini di saat peristiwa penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa tidak dihalalkan berperang di dalam kota Mekah untuk siapapun pula sebelum diriku. Berarti sebelum Nabi Muhammad. Berarti hukumnya haram untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Sejak kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Tayyib, lanjut. Dan tidak halal bagiku kecuali sebentar saja. Iya. Dan khusus untuk Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah di hari itu saja. Kapan? Tanggal ataupun di saat beliau menaklukkan kota Mekah. Tanggal ataupun di saat 8 ataupun tahun 8 Hijriyah. Berarti untuk hari berikutnya sudah dicabut lagi kehalalannya. Hanya berlaku di saat Nabi Muhammad di hari tersebut masuk kota Mekah saja. Untuk hari berikutnya sudah nggak halal lagi. Kalau toh misalnya terjadi suatu pertempuran di kota Mekah. Nah. Jadi dia akan tetap mulia dengan pemuliaan Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nggak boleh bertempur dalamnya. Haram bertempur dalamnya. Karena Allah memuliakan kota Mekah. Nah. Tidak boleh dipatahkan durinya. Tidak boleh mengisir hewan buruannya. Tidak boleh dipungut barang hilangnya. Kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya. Iya, ini yang telah kita bahas sebelumnya. Menyangkut masalah menjaga kelestarian kota Mekah, menyangkut masalah penjagaan ataupun tidak kebolehan mengganggu fauna yang ada di sana, hewan-hewan yang ada di sana, termasuk tidak diperbolehkan untuk memungut barang-barang temuan, kecuali untuk diumumkan. Berarti nggak ada istilah di Indonesia aja, nggak ada istilah rezeki anak soleh. Menurut orang Indonesia, ketemu duit 100.000 diambil masuk kantong, kemudian dia bilang rezeki anak soleh. Nggak ada istilah begitu, nggak ada istilah begitu. Barang apapun yang ditemukan tidak boleh berpindah hak kepemilikan dari pemiliknya yang asli ke kantong kita. Dan ini dibahas semua dalam hukum-hukum fikih. Tayyib. Kalau di Indonesia ataupun negeri-negeri yang lain nggak ada istilah rezeki anak soleh, apalagi di Mekah, apalagi sebagian di antara orang, na'udzubillah, nipu di sana sebagian di antara oknum. Mungkin nipunya di antara bentuknya adalah tentang badal haji. Satu orang badalin sampai puluhan orang. Padahal aslinya satu orang bisa badal haji di tahun tersebut untuk satu orang juga. Tapi sebagian di antara oknum tidak bertanggung jawab. Sebagian di antara mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka nipu jamaah haji yang masih lugu-lugu. Sebagian di antara mereka bahkan mencuri suatu barang. Di mana? Di kota Mekah. Kalau dulu kita mendengar perkataan orang tua kita, dimanapun ada sumber air, di situ ada gotnya. Di situ ada gotnya. Di mana ada air bersih, di situ ada gotnya. Ada comberannya. Walaupun toh di Mekah, kalau jiwa mencuri, maka berlangsung terus-terusan. Tidak takut pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Intinya bahwa di saat ada orang dia memungut suatu barang temuan, tidak diperbolehkan untuk mungut, tidak diperbolehkan untuk ngambil, illa man 'arrafaha. Kecuali kalau dia itu berniat untuk mengumumkannya. Misalkan silakan untuk diambil, kemudian dititipkan, diberikan kepada pihak yang berwenang di sana, ataupun ditaruh di tempat yang di situ adalah merupakan suatu kumpulan barang-barang yang hilang. Sehingga nanti kalau tahu misalnya ada sebagian di antara barang antum ada yang hilang di Mekah, bisa dicari di area tersebut. Siapa tahu sudah sampai ke sana.
Karena kenapa? Bagi orang-orang yang beriman akan tahu model-model semacam ini. Tidak dihalalkan memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Diumumkan. Baik, lanjut. Dan tidak boleh dipotong rumputnya. Maka Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali pohon al-idkhir, karena sesungguhnya pohon itu digunakan oleh tukang besi mereka dan rumah-rumah mereka." Maka beliau pun menjawab, kecuali pohon al-idkhir, al-qain adalah tukang pandai besi. Tayyib, nanti untuk poin-poin ini akan ada pembahasan tersendiri di bagian syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kita lanjut. Syarah hadis, perkataannya di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, dan hukumnya wajib atas orang tidak mampu menampakkan agamanya atau khawatir jadi fitnah terhadap agamanya. Adapun orang yang mampu menampakkan agamanya dan merasa aman dari fitnah, maka hukum hijrah baginya adalah mustahab atau dianjurkan. Perhatikan di sini yang pertama. Di sini beliau mendefinisikan masalah hijrah. Apa itu al-intiqal min biladi syirki ila biladil Islam? Yaitu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu adalah hijrah menurut definisi sebagian di antara ulama. Cuman saja jamaah, definisi ini dibantah oleh sebagian di antara ulama yang lainnya. Karena kenapa kok dibantah? Karena kurang komprehensif, karena kurang akurat menurut sebagian di antara ulama, bukan menurut ana. Apa hujjah mereka sebagian di antara ulama? Kalau toh misalnya definisi hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, niscaya hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Habasyah tidak dibilang hijrah. Padahal mereka pun berhijrah dari Mekah menuju Habasyah ataupun Ethiopia. Lah, kalau tentang definisi hijrah itu adalah berpindah dari negeri Islam, negeri syirik ke negeri Islam, seandainya disalahkan karena faktor tersebut, terus apa definisi bagi mereka membantahnya? Definisinya adalah di saat misalnya antum itu berada di suatu negeri, di suatu daerah, kemudian antum gak bisa untuk sholat karena mungkin diusiri oleh aparat, dan tidak bisa untuk nutup aurat secara sempurna karena dilarang-larang, diberadal oleh aparat misalkan saja, tidak bisa untuk melaksanakan sholat, gak bisa untuk ibadah kepada Allah SWT semestinya. Baru kemudian antum berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lainnya, walaupun toh di sana itu adalah dikuasai oleh orang-orang kafir, tetapi orang Islam ternyata dibiarkan mereka itu mengungkapkan kecintaannya beribadah kepada Allah SWT dan tidak diganggu. Maka itulah yang disebut sebagai hijrah. Perhatian jemaah sekalian, kaum muslimin di saat mereka disuruh berhijrah dari Mekah menuju Habasyah, ana nanya ke antum ini, Habasyah atau Ethiopia saat itu dikuasai oleh siapa? Raja Najasyi, penguasa Habasyah atau Ethiopia. Beliau saat itu sebelum masuk Islam adalah orang yang beragama Nasrani. Berarti bukan negeri Islam. Tetapi ternyata kaum muslimin di sana bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu gangguan. Sehingga sebagian di antara ulama mengatakan bahwa definisi hijrah itu adalah di saat kaum muslimin di sebagian di antara daerah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara semestinya, tidak bisa menampakkan keislamannya, mereka takut wadah ditangkap-tangkapin. Kemudian mereka pindah ke daerah walaupun toh pemimpinnya kafir, walaupun toh pemimpinnya muslim, walaupun toh pemimpinnya musyrik, tetapi kaum muslimin tidak diganggu, maka itu adalah hijrah. Bisa dimengerti insyaallah perbedaan antara definisi yang pertama sama definisi yang kedua. Tapi perhatian di sini. Tadi dibilang oleh beliau di sini, wa wajibatun 'ala man lam yaqdir 'ala izhari dinihi
aw yakhshal fitnata ala dinihi. Hukum berhijrah itu adalah wajib bagi orang yang memang dia itu tidak bisa menampakkan agamanya. Mau sholat khawatir nanti ditembakin oleh oknum. Mau ibadah kepada Allah mereka nggak berani. Khawatir nanti tangkap-tangkapin kemudian mereka disiksa sebagaimana dulu zaman-zaman di Spanyol, zaman-zaman dahulu. Dalam keadaan begitu wajib hukumnya untuk pindah dari daerah tersebut. Berarti semisal kota Mekah, kaum muslim mereka nggak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Nabi Muhammad SAW beliau sujud, bahkan langsung dicekik sebagian di antara orang-orang zaman saat itu. Berarti memang nggak bisa untuk ibadah secara maksimal. Mereka bersembunyi, sehingga dalam keadaan begitu, di saat mereka mampu, silahkan untuk berhijrah, pindah dari daerah tersebut ke daerah yang lainnya. Aw yakhshal fitnata ala dinihi, ataupun khawatir nanti terjadi suatu fitnah ataupun suatu gangguan atas agamanya. Sehingga jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, dalam keadaan semacam itu kaum muslimin wajib hukum mereka untuk berhijrah. Karena bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan ini disampaikan oleh Allah SWT terhadap ataupun di saat dia bercerita tentang masalah malaikat yang mana mereka nanyain kepada orang-orang yang saat itu, perhatikan, innal ladzina tawafahumul malaika zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat, mereka itu telah menzalimi diri mereka sendiri. Di saat para malaikat mereka bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian dalam keadaan bagaimana? Kemudian mereka bilang, kunna mustata'afina fil ardh. Kami itu adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Di saat lemah di muka bumi, nggak bisa untuk nampakkan agamanya, nggak bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya hijrah. Tetapi sebagian di antara manusia nggak mau hijrah dalam keadaan begitu. Kemudian dibantah oleh malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat bantah, bilang kepada mereka orang-orang yang tidak mau berhijrah di saat dalam kondisi begitu. Mereka mengatakan bahwa bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa di saat dalam kondisi normal tidak ada suatu halangan untuk berhijrah, tidak ada suatu dalam keadaan darurat untuk berhijrah, dan dia ditekan di negara musyrik, maka wajib hukumnya untuk berhijrah. Kecuali mungkin illal mustad'afina min rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Kecuali sebagian di antara orang dari kalangan kaum laki-laki, dari kalangan kaum perempuan, dari kalangan kaum anak-anak yang mereka ataupun sebagian di antara mereka nggak bisa untuk berhijrah. Karena kenapa? Karena mungkin yang kaum laki-laki sebagian sudah sangat sepuh ataupun dalam keadaan sakit, sehingga dalam keadaan begitu mereka tidak wajib hukumnya untuk berhijrah. Berarti disimpulkan pertama bahwa tentang hijrah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dibagi menjadi dua macam dari masalah hukumnya. Yang pertama masuk dalam kategori wajib, sedangkan yang kedua masuk dalam kategori sunnah. Yang bagaimana? Wa man qadara ala izhari dinihi wa amnil fitnati alaihi fa hiya mustahabbatun lahu. Dan barang siapa yang dia mampu bisa untuk memperlihatkan agamanya, berani terang-terangan untuk beribadah dan tidak diganggu oleh penguasa saat itu, sedangkan penguasanya adalah penguasa yang syirik dan mereka tidak diganggu, maka hukumnya sunnah untuk pindah dari daerah tersebut ke daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Itu maksudnya. Poin yang kedua. Berarti untuk poin yang kedua, kalau misalnya sebagian di antara kaum muslimin mereka itu tinggal di negara-negara syirik, tinggal di negara-negara kafir yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka tidak diganggu di saat ibadah, nggak diganggu sama sekali.
Walaupun penguasanya adalah orang musyrik, orang kafir, tapi mereka nggak diganggu. Dalam keadaan begitu, disunnahkan bagi mereka untuk pindah ke negara Islam untuk beribadah di sana. Hukumnya sunnah dan bukan suatu hal yang wajib. Ini adalah hukum yang kedua. Lanjut. Ketika orang-orang musyrik mengganggu dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya, beliau berhijrah ke kota Madinah. Lalu Allah Ta'ala pun mewajibkan hijrah atas setiap orang yang beriman yang mampu melaksanakannya. Tayyib. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah fase yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yaitu masa-masa transisi dari fase dakwah Mekah, yang mana di dalamnya kaum muslimin banyak ditekan, terancam nyawanya, ke fase pengembangan peradaban yang ada di Madinah. Sehingga di saat kaum muslim mereka mendapatkan suatu tekanan yang sangat berat dari kalangan orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Tentunya sebelum fase-fase hijrah ini, sebelum Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, sebagian di antara sahabat mereka sudah nge-request kepada Nabi Muhammad. Semisal sahabat Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW, "Alla tastansiru lana ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta bantuan ataupun pertolongan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami?" Sahabat sampai selevel itu, sampai langsung meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa kepada Allah agar kaum muslimin dibantu, karena merasa beratnya bukan main. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu kisah bahwa orang-orang yang sebelum kalian maksudnya dari kalangan Bani Israel, sebagian di antara mereka ada suatu galian yang digali oleh penguasa. Kemudian orang-orang yang telah beriman dimasukkan ke dalamnya, kemudian digergaji bagian kepala sampai tembus di bagian bawahnya. Akhirnya kemudian sahabat mereka lebih damai saat itu, walaupun ketar-ketir itu ada. Berarti perjuangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman-zaman tersebut adalah perjuangan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan tidak ada bandingannya di zaman kita saat ini. Di zaman ataupun minimal adalah di Indonesia. Kita alhamdulillah damai-damaian di sini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah orang-orang beriman yang telah mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya insyaallah. Baik, lanjut. Seringkali penyebutan hijrah didampingkan dengan ibadah-ibadah agung lainnya seperti iman, jihad, dan lain sebagainya. Baik, kita perhatikan di sini. Seringkali kata-kata hijrah itu digandengkan ataupun dibarengkan bersama dengan ibadah-ibadah mulia yang lainnya. Dibarengkan di mana? Di dalam hadis-hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran. Perhatikan sebagian dan firman Allah SWT, "Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Berarti masalah hijrah dibarengkan dengan iman, dibarengkan dengan jihad. Iman sama jihad ini adalah amal ibadah yang sangat mulia di dalam agama Islam. Ternyata hijrah dibarengkan. Orang mau berhijrah karena memang ada suatu keimanan, dan biar imannya rapi dan biar imannya terjaga, maka jihad perlu untuk diserukan. Ini zaman-zaman dahulu. Sehingga antara hijrah, antara iman sama jihad disatukan dalam satu penyebutan suatu ayat ataupun suatu hadis. Intinya bahwa di sini disebutkan tentang masalah berbarengannya hijrah dibarengkan dengan amal-amal ibadah yang mulia yang lainnya. Nah, lanjut.
Karena sesungguhnya hijrah itu termasuk di antara ketaatan-ketaatan yang paling besar. Karena dapat mendatangkan banyak kemaslahatan seperti menolong agama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Iya, menolong agama Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Di saat ada orang dia itu gigih dalam berjihad, misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW, adanya daulah ataupun adanya negara Islam berdiri di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berhasil menyatukan orang-orang yang selama ini seumur hidupnya mereka berantem antar suku. Mereka dipersatukan Nabi Muhammad di bawah suatu naungan, walaupun awal-awal negara kota Madinah. Lama kelamaan menjadi berkembang suatu negara di zaman-zaman tersebut. Tayyib. Ini adalah termasuk di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, lanjut. Dan menampakkan agama serta memperbanyak jumlah kaum muslimin. Tayyib. Ini adalah termasuk di antara sisi kemaslahatan adanya hijrah. Tadi yang pertama adalah menolong agama Allah SWT. Yang kedua adalah izharuddin, ataupun menampakkan eksistensi agama-agama Islam seperti azan, sholat berjamaah, ataupun hukum-hukum publik yang lainnya. Muncul di saat kaum muslimin mereka mau untuk berhijrah menuruti apa yang telah Allah SWT wajibkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat kaum muslimin mereka sampai ke kota Madinah ataupun Yathrib saat itu, maka jumlah kaum muslim bertambah. Kalau jumlah bertambah tentunya menentukan masalah suara kaum muslimin. Memperbanyak jumlah kaum muslim di zaman tersebut. Sehingga orang-orang ataupun mungkin musuh-musuh Islam saat itu, di saat melihat kaum muslimin, kok semakin lama semakin banyak yang masuk kota Madinah. Sehingga mereka tidak berani untuk meremehkan. Nggak berani untuk meremehkan secara terang-terangan, kecuali setelah mereka menghimpun kekuatan pula dengan keyakinan mereka bisa menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah. Alhamdulillah terjaga di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu diawali dari mana? Diawali dari hijrahnya ini. Diawali dari hijrahnya. Nah, lanjut. Allah Ta'ala juga telah mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal dia mampu untuk berhijrah. Dahulu orang-orang yang berpindah dari kota Mekah ada 3 macam. Sebentar, tadi di bagian terakhir apa tadi? Allah SWT mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal dia mampu untuk berhijrah. Perhatikan, ini ada suatu hal yang menarik ya ikhwah. Suatu hal yang menarik tentang ucapan malaikat yang mereka mencela orang-orang yang mengatakan bahwa kunna musta'fina fil ardh. Kami itu adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Kemudian dibantah oleh para malaikat. Fa inna Allaha wasi'ah. Bumi Allah itu luas, kenapa enggak mau berhijrah kalian? Berarti itu adalah suatu celaan terhadap orang-orang yang mager untuk berhijrah. Yang mager untuk berhijrah. Di antara sebabnya bagaimana secara lahiriahnya adalah orang-orang yang terbiasa untuk ditindas. Perhatikan, orang-orang dimanapun adanya di saat dia terbiasa untuk ditindas dan tidak ada suatu usaha, maka dia itu akan kehilangan jiwa-jiwa ingin merdeka. Bahwa orang yang biasa untuk ditindas dan dia nggak berusaha untuk melawan, maka lama-kelamaan kalau dibiarkan akan terbiasa dalam keterlindasan dan akan terbiasa untuk kehilangan jiwa-jiwa ingin merdeka. Kalau seandainya kaum muslim saat itu nggak mau untuk berhijrah, nggak ada daulah Islamiyah di zaman Nabi Muhammad, nggak ada daulah Islamiyah, sehingga dicela oleh Allah SWT orang-orang yang ada kemampuan untuk berhijrah dan bisa untuk berhijrah, tetapi mereka tidak mau untuk berhijrah karena ini masa-masa rintisan, masa-masa dakwah rintisan Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut. Pertama, sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah,
dan mereka itulah kaum muhajirin yang terdahulu. Tayyib. Perhatikan di sini. Mas Sajat, lanjut. Dan mereka adalah kaum muhajirin yang paling utama. Tayyib. Ini orang-orang yang telah berpindah dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang-orang yang mereka berhijrah sebelum Sulhul Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kapan terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Adalah tahun 6 Hijriah. Berarti 2 tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Kaum muslimin sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka termasuk minoritas. Penindasan yang dirasakan kaum muslimin sebelum perjanjian Hudaybiyah lebih parah daripada setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan kaum muslimin di saat mereka masuk Islamnya adalah sebelum perjanjian Hudaybiyah, maka mereka itu adalah orang-orang yang menempati level yang pertama dari kalangan orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena kenapa? Karena kaum muslimin saat itu kondisinya sangat lemah. Dan apalagi kondisi di Madinah di saat kaum muslimin mereka itu berhijrah di Madinah tersebut, kondisinya di sana jelas bukan suatu negara yang kuat. Perhatikan ya ikhwah. Bukan sebuah negara yang independen. Madinah ataupun Yathrib saat itu. Dan kondisinya juga terancam oleh orang-orang Yahudi yang berada di sana. Mereka kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak sedang menuju negara yang kuat. Mereka tidak disambut dengan ibaratnya karpet merah kemudian disediakan ruang ber-AC VVIP, enggak. Kaum muslimin saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah, perhatikan jarak antar Mekah sama Madinah sekitar 550 km. Jauhnya bukan main. Bisa 1 bulan lebih ditempuh dengan jalan kaki. Nasib mereka di tengah perjalanan pun di saat mereka berhijrah bisa meninggal di tengah jalan. Perbekalan kurang, panasnya bukan main. Tidak ada orang yang jualan es dawet di pinggir jalan. Gak ada sama sekali. Beratnya bukan main. Tetapi karena dorongan keimanan, Masya Allah. Kalau antum baca sejarah ya ikhwah sekalian, ijazah kaum muslimin termasuk tolak hijrah, termasuk orang-orang yang awal-awal berhijrah. Semisal Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah. Di saat beliau sama suaminya, sama anak kecil beliau sudah mau berniat untuk berhijrah, dihalang-halangi oleh keluarga besarnya. Yang istri beliau dilarang untuk dibawa. Kemudian di saat beliau kekeh gak diizinkan sama sekali oleh keluarga istri-istrinya. Karena kenapa? Tentunya beda keimanan yang pertama. Yang kedua ketidakjelasan nasib yang ada di sana. Gak ada ketidakjelasan. Taib. Kemudian akhirnya ini punya anak kecil. Beliau punya anak kecil. Anak kecil ini di saat mau dibawa oleh ayahnya, gak diizinkan pula oleh pihak keluarga istri. Karena kenapa? Ini anak biar ikut ibundanya. Di saat dibilang begitu, kabilah Bani Abdul Asad, kabilahnya Abu Salamah tidak terima. Ini penghinaan ini. Ini penghinaan. Ini anak kecil adalah anak dari keluarga laki-laki kami, Abu Salamah. Akhirnya kemudian si anak kecil dibuat tarik-tarikan ini antar dua keluarga ataupun dua besan. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa sampai tangannya putus ataupun tangannya bergeser dari tempat semulanya. Akan terpaksa kemudian Abu Salamah beliau berangkat sendiri. Kemana? Ke Mekah. Istrinya ikut keluarga istri, kabilah istri. Anaknya ikut keluarga suaminya. Beliau sendiri berangkat. Selang setahun lamanya Ummu Salamah nangisnya bukan main. Selalu benar dari pagi sampai petang beliau ke area dekat Mekah di sana. Nangis terus-terusan selama setahun. Baru kemudian setelah itu keluarganya ada yang melihat, ini bagaimana perempuan kasihan. Kalau seandainya dia mau biarin nyusul suaminya aja.
Nyusul suami. Setelah diizinkan begitu, di hari itu beliau langsung lobi keluarga mertuanya untuk ngambil si anak kecil. Perempuan di zaman tersebut rela untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah sendirian dengan si anak kecil ini. Anak kecil kalau usia 6 tahun, usia 5 tahun, kira-kira bisa berjalan sendiri. Minta digendong. Berarti beratnya bukan main. Kita nggak bisa bayangkan, lah nanti airnya bagaimana ya? Mau bawa perbekalan air banyak, nanti berat bawanya. Berat bawanya. Di saat bawa air sedikit, perjalanan cukup jauh. Belum ada GPS pula. Belum nyasar-nyasarnya. Kalau hitungan normal ada 1 bulan. Kalau nyasar bisa 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Intinya bahwa perjuangan ekstra dari orang-orang yang sebelum sulh Hudaybiyah, di saat mereka mau berhijrah, perjuangannya memang benar-benar karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berhijrah awal-awal, mereka itu adalah orang-orang yang menempati level yang pertama dari kalangan kaum muhajirin. Sehingga jangan heran bahwa di saat sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau pernah cekcok dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Perhatikan, sahabat Khalid bin Walid, beliau pernah cekcok dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian muncul kata-kata yang mungkin kurang pantas dari mulut sahabat Khalid bin Walid. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi." Kalian jangan mencaci maki sahabatku. Sahabat yang mana ini? Sahabat yang lebih spesifik lagi adalah orang-orang muhajirin yang hijrahnya sebelum sulh Hudaybiyah. Semisal sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa dzahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak bisa untuk menyamai infaknya mereka sekedar satu genggam, satu mut gandum. Gak bisa untuk menyamai. Berarti dalam pandangan Islam, orang-orang yang berhijrah sebelum sulh Hudaybiyah masuk menempati level yang pertama. Ini golongan yang pertama. Type yang kedua. Yang kedua, setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah dan sebelum Fathu Mekah, dan mereka juga dinamakan sebagai kaum muhajirin dan mendapatkan keutamaan berhijrah. Akan tetapi mereka tidak dapat mengejar keutamaan kaum muhajirin terdahulu. Perhatikan, untuk orang-orang yang berhijrah sebelum sulh Hudaybiyah itu adalah di tahun 6 Hijriah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah masih utama pula, tetapi dikalahkan oleh kelompok yang pertama dari sisi masalah pahala, dari sisi masalah keutamaannya. Kapan itu? Adalah orang-orang yang berhijrah pasca perjanjian Hudaybiyah. Sampai penaklukan kota Mekah. Berarti sejak perjanjian Hudaybiyah sampai 8 Hijriah. Orang-orang yang berhijrah di masa-masa tersebut levelnya adalah level yang kedua. Kenapa level yang kedua? Karena sudah mulai agak kelonggaran. Jumlah kaum muslimin bertambah daripada tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang pada berbondong-bondong di saat terjadinya suatu perjanjian Hudaybiyah. Manfaat didapatkan oleh mereka. Sehingga kaum muslimin mereka bertambah di masa-masa tersebut. Ini adalah kelompok yang kedua. Nah, jadi kaum muhajirin terdahulu itu lebih utama daripada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidak sama orang yang menginfakkan atau hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Quran Surat Al-Hadid ayat 10. Yang dimaksud dengan Al-Fathu adalah perdamaian Hudaybiyah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Quran Surat Al-Hadid ayat 10. Perhatikan di sini jemaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian. Kalau tidak sama berarti beda levelnya.
Antara apa? Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum al-fathu. Perhatikan, sebelum al-fathu. Para ulama mereka menafsiri al-fathu di situ itu adalah bukan penaklukan kota Mekah, tetapi adalah sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah. Sehingga beda antara orang-orang yang masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah sama setelah perjanjian Hudaybiyah. Ada sebagian dan riwayat ini bersumberkan di sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ini enggak disebut dalam kitabnya. Ta'uduna antumul al-fatha fath Makkah. Beliau mengatakan bahwa sahabat Bara mengatakan bahwa kalian itu menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan al-fathu itu adalah Fathu Makkah dalam ayat tersebut. Tetapi waqad kana Fathu Makkah fathan, iya kata beliau, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah memang suatu kemenangan. Wa nahnu na'uddul fatha bai'at ridwan yaumul Hudaybiyah. Tetapi kami memandang bahwa al-fathu di situ itu adalah orang-orang yang berbaiat di dalam bai'at ridwan. Kapan itu? Di saat perjanjian Hudaybiyah. Di saat perjanjian Hudaybiyah. Intinya bahwa beda antara orang-orang yang masuk Islamnya awal-awal dengan yang belakangan. Sehingga tadi di saat terjadi suatu masalah antara sahabat Khalid bin Walid sama sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Khalid beliau berkata-kata yang mungkin agak kasar, kemudian Nabi Muhammad beliau la tasubbu ashabi, kalian janganlah mencaci maki sahabat-sahabatku, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat demi Rabb yang mana jiwaku dalam genggaman tangannya, lau anna hadam anfaqa mithla Uhudin zahaban, kalau salah seandainya di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma'adraka mudda hadim wala nasifahu, niscaya dia tidak mendapatkan setengahnya dari pahala yang dapatkan dari satu mudnya mereka. Satu mudnya mereka. Padahal gunung Uhud besarnya, panjangnya bukan main. Seandainya mereka berinfak dengan emas, niscaya berinfak sebesar gunung itu emas, maka tidak bisa menyamai infaknya para sahabat yang awal masuk Islam, walaupun mereka berinfak satu mud. Gak bisa untuk menyamainya. Semoga Allah meridhai orang-orang muhajirin insyaallah, dan meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut. Ketiga, orang-orang yang berpindah dari kota Mekah setelah dia ditaklukkan, orang-orang itu tidak dinamakan sebagai kaum muhajirin. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, yaitu bahwa kota Mekah telah menjadi negeri Islam sehingga tidak lagi disyariatkan untuk berhijrah darinya. Sabda beliau sallallahu cukup insyaallah. Ini yang terakhir, ketiga ini, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dia itu berhijrah setelah Fathu Mekah. Maka ini tidak disebut sebagai muhajir, tidak disebut sebagai orang yang berhijrah. Karena kenapa? Karena saat itu Mekah telah menjadi negeri Islam, tetapi masih ada kemuliaan orang-orang yang saat itu mereka masuk Islamnya di dalam kota Mekah di saat penaklukan kota Mekah. Karena mereka yang telah masuk Islam saat itu berarti mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, semisal Abu Sufyan, semisal sahabat Aqra bin Habis, semisal sebagian di antara sahabat yang lainnya. Terlepas dari masalah level-level keutamaan dari kalangan kaum muhajirin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ yang bisa kita bahas. Nanti untuk walakin jihadun wa niyyah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kita semuanya, dan semoga tadi yang menyangkut masalah hijrah sedikit banyak bisa untuk jadi suatu bahan perenungan tentang perjuangan Nabi Muhammad dan juga para sahabat di saat mereka berjihad, di saat mereka meluangkan, mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa mereka untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Semoga Allah meridhai mereka semua dan meridhai kita semua insyaallah. Subhanahu wa hamdika syu'anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح